Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, pengasuh pondok pesantren yang saya muliakan, juga wabil khusus kepada besan laki-laki yang saya muliakan, rombongan besan laki-laki yang saya muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini saya diajak oleh adik saya Haji Atori, diajak untuk sama-sama ikut bersyukur atas perkawinan putrinya pada malam hari ini. Tentu kita semuanya ini diajak bukan hanya untuk bersyukurnya saja, tentu diharapkan doanya. Mudah-mudahan pengantin berdua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digampangkan segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, alangkah indahnya setiap ada pertemuan kemudian diisi dengan pengajian seperti malam hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi ahli jannah fala." Apabila engkau melewati kebun surga, nikmatilah kebun surga. Ditanya, kebun surga itu yang mana Rasulullah? Majalisul ilmi. Dalam satu hadis dikatakan majalisul ilmi. Di dalam hadis lain dikatakan majalisul dzikri. Kedua-duanya sama-sama benar. Majelis ilmu dan majelis dzikir ini merupakan kebun daripada kebun-kebun surga. Ini yang dikatakan Rasulullah. Maka malam ini diadakan pengajian tentu yang berkenaan dengan hikmah perkawinan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menurunkan satu agama ke permukaan bumi ini. Jadi kalau ada orang menganggap Allah menurunkan bermacam-macam agama, berarti Allah mengadu manusia. Allah hanya menurunkan satu agama yang namanya agama Islam. Kemudian siapa yang membangun agama Islam itu? Banyak yang kita juga keliru atau kurang sempurna. Yang membangun agama Islam itu Nabi Muhammad SAW. Itu tidak benar jawabannya. Cuma kadung kaprah. Yang benar itu agama Islam dibangun oleh 25 Rasul. Itu yang benar. Islam itu dibangun oleh 25 Rasul. Kemana Nabi Adam? Kemana Nabi Nuh? Kemana Nabi Musa? Kemana Nabi Ibrahim? Kemana Nabi Yunus? Kemana Nabi Sulaiman? Kemana Nabi Daud? Jadi kalau dikatakan yang membangun Islam itu hanya Nabi Muhammad, itu tidak benar. Islam itu dibangun oleh 25 Rasul. Dimulai daripada Nabi Adam dengan satu fondasi yang sama, fondasi tauhid. Ini disabdakan Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan
wa ana akhiru man wada'a dilladhi. Paman dan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibaratkan orang membangun sebuah rumah untuk tempat berlindungnya manusia, untuk menyelamatkan manusia. Saya datang terakhir, yang satu terakhir berarti pembangunan Islam selesai. Jadi Islam memang tidak membawa agama baru, namun itu cuma menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh 24 Rasul sebelumnya. Nabi Adam mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Tauhid. Datang Nabi Nuh, seruannya sama. Nabi Nuh mengajak umatnya beriman, bersujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama. Datang Nabi Musa, seruannya sama. Datang Nabi Isa, yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus, yang mungkin tanggal 25 itu dirayakan oleh mereka. Nabi Isa pun kalau menurut Al-Quran mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan sujud kepada Allah. Datang Nabi Muhammad SAW, seruannya sama dengan Nabi Isa, sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Ibrahim, satu seruan. Nabi mengajak umatnya beriman kepada sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi bersama-sama umatnya sujud kepada Allah. Hanya saja syariat Allah itu lalu tidak dijalankan sekaligus. Ya tidak mungkin zaman Nabi Adam akan menjalankan syariat Allah seperti sekarang, dicicil oleh Allah. Zaman Nabi Adam sangat sederhana yang diturunkan oleh Allah. Pada zaman Nabi Adam, peraturan perkawinan tidak sesempurna sekarang ini. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Adam tidak ada yang jadi besan, itu kan tidak ada. Siapa mau jadi besannya? Nggak ada orang. Yang ada cuma Nabi Adam dengan anaknya, setengah riwayat anaknya 39. Setengah riwayat Allah wa'lam bishawab. Oleh Allah dikasihkan kemurahan. Kakak kandung kawin dengan adik kandung kawin dengan zaman Nabi Adam. Sederhana. Nah, kemudian disempurnakan. Jadi kalau di Magelang ada orang mau kawin dengan adik kandungnya sendiri, itu anak salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam orang dulu. Sudah diatur, disempurnakan oleh Allah. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa tidak ada undang-undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong? Yang ada Nabi Adam dengan Siti Hawa. Datang Nabi Nuh disempurnakan oleh Allah. Datang Nabi Ibrahim disempurnakan oleh Allah. Datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya. Datang Nabi Daud disempurnakan oleh dengan kitab Zaburnya. Datang Nabi Isa disempurnakan oleh dengan kitab Injilnya. Datang Nabi Muhammad disempurnakan dengan kitab Quran. Maka kita wajib percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah. Tapi yang kita yakini yang asli. Yang asli yang mana? Yang asli kitab Zabur itu firman Allah yang diberikan kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada umatnya. Sekarang dicari di pojok bumi tidak akan ketemu, karena oleh Allah diangkat kitab-kitab ini. Kita percaya pada kitab Taurat yang asli. Yang asli yang mana? Yang firman Allah. Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kaumnya.
Dan dalam kitab Taurat tidak ada perkataan Nabi Musa dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Murni firman Allah. Kita percaya pada kitab Injil. Kitab Injil kitab suci yang diturunkan oleh kepada Nabi Isa, yang isinya firman Allah, diberikan oleh kepada Nabi Isa untuk sampai kepada kaumnya. Dan tidak ada dalam Injil itu kata-kata Nabi Isa atau pendeta-pendeta pada zamannya. Ini Injil yang asli. Sekarang kita menjumpai ada 5 Injil. Persilakan, kalau saudara saya di umat gereja berkata itu asli, persilakan. Saya tidak menyatakan begitu keyakinan Anda. Tetapi keyakinan umat Islam tidak. Sebab apa? Ada 5 Injil. 1 Injil Matius, yang jelas Injil itu ditulis orang yang namanya Matius. Ada Injil Markus, ditulis oleh orang yang namanya Markus. Injil Lukas ditulis oleh orang yang namanya Lukas. Injil Yahya yang ditulis namanya Yahya. Ini 4 Injil resmi di gereja sebagai kitab suci. Persilakan keyakinan Anda, saya hormati. Lalu ada 1 kitab Injil yang namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang namanya Barnabas. Ya, susunannya susunan Barnabas, kalimatnya kalimat Barnabas. Nah, oleh gereja yang satu ini nggak boleh dibaca. Karena tidak boleh dibaca, saya cari, saya beli. Ternyata isinya mirip dengan kitab suci Al-Quran. Saya baca. Ya, saya baca. Di dalam kitab Injil Barnabas itu, Nabi Isa itu dikriminalisasi oleh orang Yahudi. Dia dituduh akan merusak namanya agamanya Nabi Musa. Dia dituduh akan merusak nama Baitul Maqdis. Tuduhan tidak benar, itu namanya kriminalisasi. Jadi kalau ada sekarang ini namanya kriminalisasi, misalnya kiai dikriminalisasi, ditangkap gak salah, itu bukan barang baru. Itu sejarah lama. Nabi Yusuf dikriminalisasi, tidak ada dosanya Nabi Yusuf masuk penjara. Jadi bukan barang berbuat politik baru untuk kriminalisasi itu. Sudah politik lama. Nah, dalam Injil Barnabas dikatakan diketok palu oleh Raja Yahudi bahwa Nabi Isa harus mati di tiang salib. Itu yang saya baca di Injil Barnabas apa adanya. Kemudian tentu Nabi Isa menghindarkan diri dari hukuman itu. Kemudian Yudas Iskariot, muridnya daripada Nabi Isa itu, datang kepada Raja Yahudi. Kalau kau ingin tahu di mana Nabi Isa sembunyi, saya tunjukkan kau. Dengan syarat beri saya itu 12 keping emas dan beri saya bantuan tentara. Diterima oleh Raja Yahudi dengan diberi 12 keping emas, kemudian dikasih pasukan. Begitu datang ke tempatnya Nabi Isa menurut kitab Injil Barnabas sedang sujud di kebun. Melihat tentara datang, dia yakin dia akan menangkap dia. Nabi Isa masuklah ke rumahnya. Nah, disitulah Allah membuat satu peristiwa yang ajaib. Nabi Isa diangkat oleh Allah melewati jendela sebelah selatan, diangkat ke langit. Nah, itulah yang saya baca di Injil Barnabas. Kalau Injil saya lengkap Kiai. Yang bahasa Indonesia semuanya saya punya. Saya punya Injil bahasa Arab Kiai. Injil Matius bahasa Arab, Injil Lukas bahasa Arab, Injil Markus bahasa Arab, Injil Yahya bahasa Arab, Injil Barnabas bahasa Arab. Saya punya. Saya baca untuk tahu, untuk saling hormat menghormati. Mereka punya keyakinan gitu, keyakinan, ya persilakanlah.
saya hormati. Nah, di situ Nabi Isa diangkat oleh Allah melewati jendela sebelah selatan. Ya, saya nggak tahu rumahnya kayak apa itu, dan jendela sebelah selatan. Masuklah tentara ini. Begitu tentara masuk, hanya menjumpai murid-murid Nabi Isa yang setia, yang disebut dalam Quran itu Al-Hawariyun. Dibangunkan oleh Nabi Isa, bangun, oleh Yudas Iskariot dibangunkan, bangun, mana gurumu, Nah, itulah dalam Injil Barnabas, ketika Yudas Iskariot mana gurumu, Allah bikin mukjizat lagi. Yudas Iskariot mukanya disamakan dengan Yesus Kristus, suaranya disamakan dengan suara Nabi Isa. Akhirnya semua muridnya nunjuk, ini guruku, ini guruku, ini guruku. Masuk tentara, dialah yang ditangkap. Nah, jadi sama dengan Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihala. Soal keyakinan kita ya persilakan kalau mereka yakin. Nah, inilah saudara-saudara, datang Al-Quran ini dihapus, diangkat oleh Allah semua kitab ini, diganti dengan kitab suci Al-Quran 30 juz sempurna. Untuk apa Islam diturunkan? Untuk mengatur kehidupan manusia ini, kehidupan manusia di dunia, dan untuk kehidupan manusia di akhirat. Jadi kalau ada orang tokoh Islam bisa berkata urusan dunia jangan dicampur dengan agama, itu menunjukkan tokoh itu tokoh bodoh, nggak ngerti Quran. Ya nggak tahu kok jadi tokoh padahal nggak ngerti Quran. Urusan dunia jangan dicampur dengan agama. Subhanallah, subhanallah. Itu menunjukkan dia kebodohannya. Justru Quran itu diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Karena Al-Quran 30 juz sudah turun semua syariat Allah. Bahasa Jawanya ini, ya saya baca Jawa itu tahunya sepotong-sepotong ya. Ya. Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh kalimat terakhir diulang. Kalau orang Jawa bilang, oh di Semarang kemarin macet, nggak apa-apa. Tapi orang Jawa bilang, kemarin di Semarang jalan macet, cet. Nah itu udah matiin mesin, selesai. Nggak bisa jalan sudah, macet, cet. Dengan Al-Quran 30 juz itu syariat Allah tumplak, blak. Karena pembangunan selesai, syariat Allah lengkap, yang menjelaskan sudah dibangkitkan oleh Allah, maka Allah meresmikan, Allah mendeklarasikan pada seluruh dunia bahwa agama Islam bukan agamanya orang Arab saja, agama Islam bukan agamanya orang Jawa saja, bukan agamanya orang Madura saja, bukan agama orang Cina saja, bukan agama orang Belanda saja, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini rahmatan lil alamin artinya dalam tafsir-tafsir yang saya baca, rahmatan lil alamin ini karena diutus untuk seluruh manusia, menjadi rahmat bagi bangsa Eropa. Kalau seandainya hanya diturunkan untuk bangsa Arab dan nabinya orang Arab saja, berarti rahmat Allah tidak sampai ke Eropa. Rahmatan lil alamin ini saya luruskan, rahmatan lil alamin ini Rasulullah diutus untuk semua manusia. Maka Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja, Nabi Muhammad bukan nabinya wong Jawa mawon, Nabi bukan nabinya orang Cina saja, tapi nabinya seluruh umat manusia. Ini yang rahmatan lil alamin. Adapun kiai sekarang ini yang menafsirkan macam-macam, sudahlah.
Saya tidak usah menyalahkan, ketemu aja nanti di akhirat. Ya yang menafsirkan sekarang macam-macam ya. Rahmatan lil alamin. Nanti tanggal 25 Desember pemuda-pemuda Islam disuruh menjaga gereja. Mengapa? Rahmatan lil alamin. Tahun baru Cina nanti juga diajak supaya menjaga kelenteng-kelenteng Cina. Alasannya rahmatan lil alamin. Allahu a'lam. Persilakan Anda punya paham seperti itu, tapi saya punya paham seperti ini. Saya khawatir nanti kalau diterus-teruskan Kiai, bisa tempat judi dilindungi oleh pemuda-pemuda Islam. Supaya main judi tenang, aman, tidak ada gangguan. Mengapa? Rahmatan lil alamin. Nanti tetap minuman-minuman keras dijaga oleh pemuda-pemuda Islam. Supaya minum aman, tenang. Mengapa? Rahmatan lil alamin. Itu yang saya khawatirkan. Jadi menurut tafsir Quran itu rahmatan lil alamin, Rasulullah diturunkan oleh Allah buat manusia. Maka itulah setelah Al-Quran 30 juz diturunkan oleh Allah, Allah menyampaikan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Ini deklarasi. Al-yawma pada hari ini tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah, menurut sebagian ulama tafsir ayat diturunkan oleh Allah al-yawma pada hari ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, akmaltu telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah turun semua. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, nikmat Allah itu sempurna dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Dengan datangnya nikmat yang akan menjelaskan Al-Quran 30 juz, sudah diutus, sudah diangkat oleh Allah. Kemudian Allah yang bikin pernyataan, maaf kepada pemerintah, maaf kepada saudara-saudara saya yang berbeda agama dengan saya. Ini bukan pernyataan syukran makmun, pernyataan Allah. Wa raditu lakumul islam dinan, kata Allah, bukan kata syukran makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Jelas agama yang diridhoi Allah hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. So agama yang diridhoi hanya agama Islam. Walaupun Allah menanamkan fanatik semacam itu, tetapi agama Islam mengajarkan soal toleransi. Surat Al-Kafirun itu surat toleransi. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidu ma abadtum, wala antum abidun lakum dinukum aliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Persilakan. Mengapa? Karena sekarang sudah nyata. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Dulu sebelumnya Islam itu dikenal oleh orang, Rasulullah berdakwah. Sekarang semuanya sudah dikenal kok. Bangsa Indonesia tahu agama Kristen ini ajarannya, agama Islam ini ajarannya, agama Hindu ini ajarannya, agama Buddha ini ajarannya. Persilakan. Lakum dinukum waliyadin. Malah dalam ayat lain tegas Allah itu bahwa menyuruh kita toleransi, saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama dalam hukum Islam murtad garis miring kafir.
Ya saya kan harus tegas toh sebagai kiai, supaya umat ini tegas. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu hanya agama Islam. Bacalah tafsir Jalalain. Inna dina al-mardi. Nah, gitu. Inna dina al-mardi indallah Islam. Karena sudah sempurna 30 juz, sudah sempurna semua. Untuk apa? Untuk mengatur kehidupan manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang tahu. Ya kayak ibu-ibu kalau bikin kue, tentu ibu yang lebih tahu kue itu. Kalau ibu masak rawon, masak sop, masak gulai, tentu ibu tahu. Oh, ibu yang bikin masakan itu. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang tahu manusia itu apa. Oleh Allah dibentangkan itu. Surat Ali Imran dibentangkan. Zuyyinil nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqattarin minad wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, telah dijadikan perhiasan kepada manusia, dan setiap manusia pasti senang perhiasan. Tidak ada manusia yang tidak senang perhiasan. Nyatanya bagian perkawinan pakai tenda, pakai lampu, ini kan perhiasan semua, karena manusia senang dengan perhiasan. Lalu apa perhiasannya yang pokok bagaimana? Zulubus sawat, senang kepada nafsunya. Tidak ada orang yang tidak senang pada nafsunya itu. Cuman bedanya bisa menahan dan tidak bisa menahan. Akhirnya melepas. Tapi pasti biar kiai, biar siapapun saja, pasti senang dengan nafsunya. Nafsu yang pertama apa disebutkan Quran? Zulubus sawat minan nisa. Laki-laki senang dengan perempuan, itu laki-laki normal. Perempuan senang dengan laki-laki, itu perempuan normal. Kalau tidak normal, Kiai. Kalau ada anak muda bilang sama saya, Pak Kiai, saya ketemu dengan perempuan cantik, Pak Kiai, saya nggak apa-apa, Pak Kiai. Malah saya kesenggol dengan perempuan cantik, Pak Kiai, sama saja dengan kesenggol tiang listrik. Ini laki-laki perlu pergi ke dokter. Ini ada kabel yang konslet. Tapi kalau ada laki-laki Pak Kiai, kalau saya melihat perempuan cantik, hati saya berdebar-debar. Saya jawab, kau laki-laki normal, bagus, sesuai dengan ciptaan Allah. Dibikin oleh Allah ini semuanya. Perempuan senang dengan laki-laki, laki senang dengan perempuan. Allah yang tahu. Wal banin, senang kepada anak. Tidak ada anak yang tidak senang, orang tua tidak senang sama anak. Lah Allah mengatur, laki-laki senang dengan perempuan pun kan diatur oleh Allah. Senang dengan anak diatur oleh Allah. Bukan senang dengan anak-anak, permintaan anak dikabulkan terus. Minta motor dikasih, minta ini dikasih. Sayang anak, selamatkan anak bapak, selamatkan anak ibu dari api neraka. Itu namanya sayang anak. Orang yang sayang anak, orang yang menyelamatkan anaknya dari api neraka. Supaya anaknya mengerti agama. Pendidikan agama mutlak wajib. Di samping pendidikan-pendidikan yang lain. Kan untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Wal qanatirul muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Dan harta yang bertumpuk-tumpuk daripada emas dan perak. Siapa yang tidak senang emas? Kalau saya tanya sama Kiai dari Semarang ini, Kiai ingin nggak emas 1 ton? Pasti jawabannya ingin. Cuma emasnya yang nggak ada. Wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal khaylil musawwamati, dan kuda-kuda pilihan. Dulu zaman Rasulullah, kuda itu termasuk kendaraan yang terbaik.
Kalau sekarang katakan Mercedesnya, BMW-nya, di samping kerbau yang dinaiki, di samping unta yang dinaiki, tapi kudalah yang paling indah dinaiki pada waktu itu. Sekarang kudanya sudah berubah menjadi Toyota, menjadi Mercedes, menjadi BMW. Siapa yang tidak senang dengan Mercedes? Siapa yang tidak senang dengan BMW? Semuanya pasti senang. Wal khaylil musawwamah wal an'am, dan binatang ternak. Inginkah Kiai punya sapi 5.000 ekor? Pasti ingin. Cuman sapinya yang nggak ada. Nafsu jelas. Ini manusia terperinci Allah menjelaskannya. Wal an'am, dan binatang ternak, wal harf, dan pertanian. Kalau saya tanya, Kiai, ingin nggak punya kebun kelapa sawit 1.000 hektar? Pasti ingin. Ingin punya kebun kopi di Salatiga 10 hektar, 20 hektar, pasti. Ini Quran yang menjelaskan. Karena Allah yang bikin, Allah yang tahu, dan tidak bisa dibantah. Itu semuanya kata dalika mataul hayatid dunya. Itu cuman kenikmatan di dunia saja. Di sisi Allah, wa indallahi husnul ma'ab. Di sisi Allah, Allah persiapkan yang lebih bagus dari itu semua di akhirat. Nah, maka Islam turun untuk mengatur nafsu manusia. Nah, termasuk sekarang Quran turun untuk membentuk satu peradaban manusia. Nabi Muhammad turun untuk mengadakan satu perubahan peradaban. Ya tentu saja, termasuk kita dalam politik, mengadakan pemilihan umum, tentu ingin pembaharuan dan perubahan. Kalau tidak ingin pembaharuan dan perubahan, itu apa pemilihan umum? Terus saja Pak Jokowi 3 tahun, 4 tahun. 3 periode, 4 periode. Justru kalau kita pemilihan di luar negeri, dimanapun saja, yang nama pemilihan umum itu rakyat ingin pembaharuan dan ingin perubahan. Rasulullah datang untuk mengadakan satu perubahan peradaban dalam rumah tangga, peradaban dalam ber-RT, ber-RW, bermasyarakat, peradaban dalam berekonomi. Islam punya peradaban. Siapa bilang Islam tidak ngatur ekonomi? Sekarang oleh Allah diperlihatkan. Di tengah percaturan ekonomi global, muncullah sekarang Bank Syariah Indonesia. Walaupun terlambat, alhamdulillah. Terlambat Indonesia ini mengadakan bank syariah itu daripada Malaysia, daripada negara-negara lain, termasuk yang terlambat. Tapi alhamdulillah, walaupun terlambat, kita punya bank syariah. Ini berarti Islam akan mengadakan satu peradaban politik. Islam mengadakan perubahan peradaban. Jadi Islam itu mengatur segala kehidupan manusia. Nah, sekarang dalam kehidupan rumah tangga, orang berkata Islam itu melarang laki-laki bergaul dengan perempuan. Itu isu yang tidak benar. Justru Islam yang menyuruh supaya laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya. Islam nyuruh. Di mana Islam nyuruh? Fankihu ma tobalakum minan nisa. Kawinlah kau dengan perempuan-perempuan yang kau senangi. Nikah itu min sunnati. Wa man raghib an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah perintah untuk bergaul bebas. Untuk masuk ke pergaulan bebas, Allah bikin pintunya. Kalau Kiai mau masuk kebun binatang, lewat pintunya. Setelah lewat pintu bebas, mau lihat monyet, mau lihat kuda, mau lihat buaya, mau lihat binatang apapun saja bebas. Tapi lewati pintunya.
Mau masuk masjid, mau ibadat sepuas-puasnya lewat pintu masjid. Masuk ke masjid, mau baca Quran, mau sujud, mau zikir 1000 kali, persilakan, bebas. Tapi lewat pintunya. Nah, Islam ini bikin pintu masuk kepada pergaulan bebas yang namanya akad nikah. Mulai seorang jaka yang senang pada seorang gadis tidak dilarang oleh agama. Agama memberikan pintunya kau lamar kepada orang tuanya. Karena anak perempuan itu ada yang bertanggung jawab orang tua. Selama anak perempuan belum kawin, itu tanggung jawab orang tua. Begitu ada pemuda anak jaka yang mau melamar, ditinjau dari segala pertimbangannya kuf'un. Nah, ini kata-kata kuf'un dalam Islam. Seimbang, setara, diterimalah oleh orang tua si perempuan itu. Lalu bikin akad nikah. Akad nikah itu pintu masuk kepada pergaulan bebas. Saya kira kiai hasil pergaulan bebas. Loh, ngaku Syukron Mahmud hasil pergaulan bebas. Kalau ayah saya dan ibu saya tidak bergaul bebas dalam kamar, tidak ada Syukron Mahmud. Siapa bilang Islam melarang pergaulan bebas? Yang diatur Islam itu pintunya, pintu masuknya kepada keluarga. Mau nonton sepak bola, ada pintunya. Masuk nonton sepak bola, ada pintunya, semua itu ada pintunya. Pintu masuk ke pergaulan bebas, bukan dilarang. Pintu masuk pergaulan bebas. Inilah nama yang akad nikah yang sah. Indah peradaban Islam itu. Ada yang mengawinkan, ada yang kawin, ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar. Kalau kawin sendiri itu pelacur namanya. Nah, ada yang mengawinkan indah, dikawin oleh ayah kandungnya. Itu wali yang pertama. Tidak ada oleh saudara laki kandungnya. Tidak ada kembali kepada pamannya. Tidak ada semua yang urut. Al-Qadi waliyun liman la waliyalah. Baru KUA yang mengawinkan. Nah, indah. Lalu ada ijab wal qabul. Angkahtuka wa zawwajtuka bimahtubatika fulana binti fulan bil mahri kada qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madkur. Indah Islam. Terjadi timbang terima. Anak perempuan selama dari lahir sampai sebelum kawin itu tanggung jawab orang tua. Begitu nikah pindah kepada mantu. Tanggung jawab dunia akhirat Islam. Begitu membangun satu peradaban Islam dalam rumah tangga, mari saya ajak suami Islam untuk menjalankan peradaban Islam. Jangan nunggu pemerintah mengeluarkan peraturan peradaban. Tidak akan pemerintah mengeluarkan peradaban Islam. Karena negara bukan negara Islam. Jangan sudah nunggu untuk menjalankan, saya nunggu peraturan pemerintah. Tidak perlu. Dan pemerintah tidak akan mengadakan peraturan itu. Tapi kita tidak dilarang untuk menjalankan syariat Islam itu. Karena apa? Pidato Bung Karno pada tanggal 5 Juli ketika dekret presiden, apa kata Bung Karno? Bangsa Indonesia kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Lah ini yang banyak tidak tahu Piagam Jakarta itu apa. Piagam Jakarta itu berbunyi negara Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini Piagam Jakarta. Oleh sebab itu saya mengajak umat Islam, jangan menunggu pemerintah mengeluarkan peraturan, dan tidak akan mengeluarkan peraturan syariat Islam. Tapi kita wajib menjalankan syariat Islam. Termasuk malam ini saya fokuskan kepada perkawinan. Ini peradaban Islam.
Setelah kawin dikasih nasihat, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai suami-suami, pergaulian istrimu dengan baik, dengan sopan. Jangan menyakiti istrinya. Jangan berkata kepada istrinya perkataan yang menyinggung perasaannya. Jaga perasaan istrinya, kasihanilah istrinya. Apa ada yang lebih indah daripada itu? Kalau saya perdalam, boleh diperdalam ya. Kalau saya perdalam, mengapa? Dibalik apa ayat ini? Kok Allah sampai sejauh ini? Wa asyiruna bil ma'ruf. Maka tidak ada kekerasan rumah tangga dalam Islam itu. Yang ada kekerasan kan tidak menjalankan peradaban Islam. Kalau menjalankan peradaban Islam tidak ada kekerasan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaul istrimu itu dengan baik, dengan sopan, lemah lembut. Jangan mengeluarkan perkataan yang menyinggung perasaan istrinya, jaga. Jangan membentak istrinya. Subhanallah, indahnya peradaban Islam. Mengapa Allah sejauh itu? Saya buka. Ya. Ketika saudara bergaul bebas dengan istrinya, katakan 1 jam, 2 jam, gay. Setelah itu yang laki-laki selesai. Tapi akibat perbuatan Anda, istri Anda akan menderita 9 bulan. Maka dulu di Malaysia itu rumah bersalin, jadi bukan rumah bersalin, rumah korban laki-laki. Itu ada benarnya itu sebenarnya. Ada benarnya itu. Kalau dikatakan rumah korban laki-laki, ada benarnya. Karena laki-laki yang bergaul bebas dengan istrinya, suaminya selesai bergaul bebas, selesai. Tinggal mandi, ada urusan. Tapi akibat perbuatan Anda, istri Anda 9 bulan akan menderita. Mulai nyidam, sudah tersiksa. Okay? Perempuan nyidam datang kepada dokter. Dokter geleng-geleng, gak ada penyakit. Tapi jelas, dia muntah-muntah. Lebih-lebih lagi kalau ingin sesuatu yang tidak pada waktunya. Ingin rambutan, tidak musim rambutan. Kan bingung kita ini. Dikasih buah lain, nolak. Kalau dia katakan saya ingin gado-gado Magelang, dikasih gado-gado Salatiga, juga gak mau dia. Itu nyidam itu. Kadang-kadang ingin mangga tetangga, dikasihkan di pasar mangga yang sama. Enggak, saya ingin mangga tetangga. Kan susah orang nyidam itu. Akibat perbuatan Anda. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan Allah kasih roh. Berbentuklah manusia kecil, belum sempurna. Begitu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, mulai si bayi main sepak bola dalam perut. Sikunya bergerak, dengkulnya bergerak, sehingga ibu merasakan perutnya agak nyilu karena bayinya main sepak bola di dalam buku. Belum lagi melahirkan. Perempuan melahirkan tinggal pilih mati apa hidup. Hidup apa mati. Inilah rahasianya dibalik wa ashiruhunna bil ma'ruf. Inilah dibalik wa ashiruhunna bil ma'ruf. Islam, peradaban ini peradaban Islam. Perempuan, Masya Allah, rumah ini perhiasan, gelang emas perhiasan, kursi perhiasan, mobil perhiasan. Allah sabdakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Tidak ada lebih indah dari itu. Dunia ini perhiasan semuanya. Tidak ada perhiasan lebih indah dari wanita yang sholihah, wanita yang menjaga sholat 5 waktunya, wanita yang menjaga baca Qur'annya, wanita yang menjaga sholat tahajudnya, kemudian berkhidmat, berbakti pada suaminya, menghormati suami, menghargai suaminya. Inilah perhiasan yang paling bagus di dunia ini. Islam punya peradaban.
Sampai Islam mengatakan adil jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di telapak kaki ibu. Biar jenderal cium kaki ibunya, biar presiden cium kaki ibunya, biar kiai cium kaki ibunya. Ini peradaban Islam mulianya. Seorang wanita, seorang anak mulianya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Subhanallah, peradaban Islam. Mari kita hidupkan peradaban Islam ini di Indonesia ini. Kalau ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan agamanya Islam, peradabannya bukan Islam. Mari kita bikin peradaban Islam dalam rumah tangga kita ini. Birrul walidaini, berbakti pada kedua orang tua. Ini Quran yang punya. Saya tidak tahu agama lain. Ini bukan pendapat ulama, tapi langsung ayat Quran. Wa qadara alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kau kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa la yarham saghirana. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak menghormat kepada yang tua, dan tidak termasuk orang tua yang tidak kasihan kepada sama yang muda. Ini satu peradaban yang sangat indah, saudara. Peradaban Islam. Mari dalam perkawinan kita praktekkan peradaban Islam ini sebaik-baiknya. Tidak usah nunggu peraturan pemerintah. Pemerintah tidak akan bikin peraturan syariat Islam. Negara kita ini negara kebangsaan yang tadi bermacam-macam agama. Kita yang sadar untuk menjalankan peradaban Islam ini dengan sebaik-baiknya. Maka Surah Makmun fanatik kepada Islam ini karena saya mengerti. Sampai rumah pun tiap kamar ada peradabannya. Kamar WC ada peradabannya. Sebelum masuk WC doa, kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini hadis. Masuk dengan kaki kiri, pertanda WC itu tempat kotor. Subhanallah. Tuntaskan najis, yang basah, yang cair dan yang kental, semuanya tuntaskan. Jangan ada sisa najis yang tidak keluar. Setelah keluar, subhanallah, Islam punya peradaban. Hilangkan najis itu. Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis itu ada rasanya, seperti alkohol dan daging babi, sampai hilang rasanya. Subhanallah, mana ada peradaban yang lebih indah dari ini. An-nadhafatu minal iman, itu peradaban Islam. Bersih itu termasuk iman. Kamar tidur kita bersih, kamar mandi kita bersih. Itu Islam punya peradaban. Masuk ke dapur, Islam punya peradaban. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Jangan kau makan barang yang batil. Ibu-ibu yang mencuci beras, sebelum berasnya dicuci, tanya bu dulu sama berasnya, hai beras, dari mana kamu datang? Datang dari hasil ngerampok duit rakyat, haram, jangan dicuci. Haram makanan itu. Dari mana datangnya beras? Dari hasil sogok menyogok dan suap menyuap, haram. Dari mana datangnya beras? Dari riba, haram. Dari mana datangnya? Dari penipuan dalam berdagang ekonomi, penipuan ekonomi, haram. Seperti misalnya ngurangin timbangan, barang jelek dikatakan barang yang baik, kemudian dicampur. Kadang-kadang dicampur barang baik dengan barang baik dengan harga barang baik. Itu semuanya penipuan, haram.
Ada kaidahnya. Alangkah indahnya peradaban Islam. Maka saya katakan, kapan korupsi akan hilang dari Indonesia? Saya jawab, korupsi akan hilang dari Indonesia kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis. Korupsi tidak usah diberantas, akan hilang dengan sendirinya. Jangan mimpi korupsi akan hilang di Indonesia kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, masih mau makan barang haram, masih mau makan najis, maka korupsi akan tumbuh subur di Indonesia ini, sogok menyogok, tumbuh subur walaupun didirikan 100 KPK. Jangan 1 KPK, 100 KPK dirikan. Korupsi tidak akan hilang di Indonesia ini. Kalau bangsa Indonesia termasuk pejabat pemerintahnya masih mau makan haram, masih mau makan barang najis, maka korupsi akan tumbuh subur di Indonesia. Sogok menyogok tumbuh subur di Indonesia. Suap menyuap tumbuh subur di Indonesia. Korupsi tumbuh subur di Indonesia walaupun 100 KPK. Ini peradaban Islam. Jadi kalau mau berantas korupsi, hidupkan peradaban Islam. Jangan mau makan barang haram, jangan mau makan barang najis. Insya Allah riba hilang dengan sendirinya, sogok menyogok hilang dengan sendirinya, korupsi ngerampok duit rakyat hilang dengan sendiri. Ini peradaban Islam. Peradaban Islam di meja makan, subhanallah. Kita kadang-kadang hilang peradaban kita ini, peradaban yang langsung diajar oleh Rasulullah. Kita mau makan, alhamdulillah masih mau makan. Coba Bapak dan Ibu malam ini keliling rumah sakit di Semarang, di Magelang, masuk rumah sakit, ribuan manusia malam ini tidak mau makan. Yang dimakan banyak, tapi tidak mau makan. Ya, memang kadang-kadang ada keanehannya, Kiai. Kita ditawarkan makan enak-enak itu nunggu sakitnya. Kalau nggak sakit nggak ditawari. Apa saja dikasihkan karena dimakan. Baru ditawarin yang enak-enak itu kalau sudah sakit. Jadi kalau Kiai ingin ditawarin yang enak-enak sakit, pura-pura sakit aja. Nanti ditaruh, ingin makan apa Pak? Ingin makan apa Pak? Ditanya. Nah, sekarang ini berapa ribu manusia yang tidak mau makan? Alhamdulillah kita masih mau makan. Orang-orang bersyukur kepada Allah. Melihat makanan di meja ada, alhamdulillah. Yang dimakan ada. Mau makan, yang dimakan ada. Ya Allah. Sekarang Bapak pergi ke Palestina, jalur Gaza itu ribuan manusia mau makan Pak, yang dimakan tidak ada. Mari kita adakan bantuan pada mereka, kumpulkan dana lewat masjid-masjid. Mereka mau makan, yang dimakan tidak ada. Yang dimakan ada, tidak mau makan. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Ini peradaban Islam. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang ditambah Allahumma barik lana fima razaqna wa qina adzaban. Bismillahirrahmanirrahim. Dikunyah nasi itu sehancur-hancurnya. Itu Allah kasih gigi. Gunanya untuk menghancurkan makanan saja. Kalau seandainya Bapak dan Ibu makan dikunyah oleh giginya sehancur-hancurnya, lebih hancur dari bubur, insya Allah perutnya sehat, lambungnya sehat. Mengapa kadang-kadang tidak sehat? Gigi tidak dipergunakan. Sudah goreng tempe kasar, kering, baru dibelah dua oleh giginya langsung ditelan. Besok masih keluar tempe.
tidak pakai peradaban Islam. Ini peradaban Islam. Punya makanan sehancur-hancurnya, lalu pakai peraturan syariat Islam, insya Allah sehat. Nahnu qaumun la nakul hatta naju wa idza akalna lam nashba. Kami kaum yang tidak makan kecuali merasa lapar, dan kalau lapar makan, dan kalau makan selesai lapar berhenti makan. Ini yang kadang-kadang kita tidak tahan. Kalau makan enak nambah. Alhamdulillah, saya makan tuh nggak pernah nambah. Biar enak, cukup kayak di warung Padang, mungkin lebih kecil, selesai makan. Bukan lalu kurang nambah sampai perutnya berlebih. Kasihan perut kita, bebannya terlalu berat. Kayak truk kalau muatnya 4 ton, lalu membawa barang 8 ton, mesti guling truk itu. Karena tidak sesuai dengan tonasenya. Nah, perut juga begitu. Jangan dibiarkan mulut enak terus makan, kasihan perut kita. Ini Rasulullah mengatur peradaban makan. Dan ini diperoleh dokter. Setelah orang sakit emah, oleh dokter dinasihati orang yang sakit emah, kalau lapar cepat makan, bawa roti. Dan kalau makan sampai kenyang. Ini hadis, Bu. Bukan pendapat dokter, hadis. Nahnu qaumun la nakul hatta naju wa idza akalna lam nashba. Subhanallah, peradaban Islam. Kamar tidur kita punya peradaban Islam. Khususnya pada pengantin berdua, saya ingatkan, mau tidur minimal Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kalau masih bisa baca ayat kursi, masih bisa qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur dengan istrinya, ada bismillah. Bismillahi Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Dengan namamu ya Allah, jauhkan setan dari saya, jauhkan saya dari setan ya Allah, berikan saya anak-anak yang soleh dan solihah. Baru naik. Itu namanya peradaban Islam, Bu. Matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Tempat saya, Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin, Bu. Yang masih muda-muda, kalau nanti habis ngaji, pulang ke rumahnya, suaminya mau naik, istrinya tegur, "Bang, sudah baca bismillah belum? Belum, turun." Ada kesopanan. Ini peradaban Islam. Maka saya tunjukkan peradaban Islam ini. Mengapa saya tunjukkan? Saya punya kewajiban untuk menjual peradaban Islam pada bangsa Indonesia ini. Saya punya kewajiban untuk mengiklankan peradaban Islam pada bangsa Indonesia. Inilah bangsa peradaban Islam. Kau mau makai persilakan, tidak mau makai syukuran makmum, tidak menyesal. Karena kewajiban ma'alaina illal balagul mubin. Kewajiban saya cuma menyampaikan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk Allah dan agama yang benar, supaya agama dan petunjuk perlihatkan kepada bangsa Indonesia. Inilah akidahnya umat Islam, akidah tauhid. Inilah peradaban umat Islam. Bangsa Indonesia mau makai, alhamdulillah. Tidak mau makai, wa ma'alaina illal balagul mubin. Sudah saya sampaikan, ini kewajiban saya. Menawarkan, mengiklankan syariat Islam ini. Iklan sabun saja boleh, masa iklan agama enggak boleh? Iklan sabun boleh. Saya mengiklankan agama saya. Mau dipakai,
Alhamdulillah. Tidak dipakai. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Ini indahnya Islam. Sampai tidur dengan istrinya pun masih ada peradabannya. Bangun tidur punya peradaban. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah, ini peradaban Islam. Lalu peradaban Islam lagi di ruang tamu. Ini bukan peraturan ulama. Saya keluarkan hadisnya, saya keluarkan ayat Qur'annya, supaya tahu bahwa peradaban Islam itu dasarnya Quran dan hadis, bukan bikinan ulama. Bagaimana kamar tamu peradaban Islam? Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hormati tamu. Subhanallah, alangkah indahnya silaturahmi. Tamu datang, tuan rumahnya menghormati, tersenyum. Subhanallah. Jadi tuan rumah ada peradaban Islam. Bagaimana peradaban Islam? Tamu, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastaqisu aw tusallimu ila ahliha. Jangan kau masuk rumah selain rumahmu kecuali kau minta izin dan mengucapkan salam assalamualaikum kepada yang punya rumah. Subhanallah, satu peradaban rumah tangga yang indah. Maka Kementerian berdua, hidupkan peradaban Islam. Bangunlah peradaban Islam ini dengan sebaik-baiknya. Anaknya dijaga dari api neraka, supaya anaknya tahu Islam, kenal Islam. Jangan orang Islam tidak kenal Islam. Yang paling berbahaya, orang Islam tidak kenal Islam menjadi tokoh masyarakat, lalu berbicara soal Islam. Ini yang banyak merusak Islam sekarang ini. Dia dipandang tokoh masyarakat, beragama Islam, tapi tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar Islam. Akhirnya disuruh menyambut bulan Maulid. Kadang-kadang pidatonya bisa ngawur. Tokoh masyarakat belum tentu tokoh Islam. Tokoh Islam itu orang yang belajar Islam. Itu baru tokoh Islam. Kalau tokoh masyarakat termasuk pejabat pemerintah. Kalau orang jadi bupati, latar belakangnya pernah pesantren, persilakan untuk pidato agama. Tapi kalau jadi bupati, jadi gubernur, jadi jenderal, tidak pernah membaca Quran dan tidak pernah hadir ke pengajian. Disuruh nyambut, tolong jangan bicara Islam, kau nanti akan merusak Islam di Indonesia ini. Ini saya tegas dan jelas. Nah, ini peradaban Islam dalam rumah tangga. Saya loncat peradaban Islam dalam berpolitik, kiai. Ini kiai-kiai yang banyak dibodohin, dikadalin. Kiai, politik itu kotor, politik itu jahat. Kiai, nggak usah berpolitik, saya saja yang berpolitik. Paham? Paham, Kiai? Paham, Kiai? Kiai nggak usah berpolitik, saya saja yang berpolitik. Karena kalau Kiai ikut ngatur negara, ini haram, ini haram, ini haram. Kalau nggak ada Kiai kan halal semua kan. Politik itu tidak jahat, Kiai. Yang jahat itu bukan politik, pelaku politik. Bedakan antara politik dengan pelaku politik. Kalau politik itu mulia, ya kita di pondok pesantren belajar mahwa ilmu sorfi, ilmu sarwa ilmu yabhatu an taghyiril kalimat min kalimatin wahidatin ila kalimatin muta'addidatin lima'anin maksudatin. Itu ilmu sorof. Mahwa ilmu nahwu, ilmu nahwu ilmun yabhatu an awakhiril kalimat min haitsul i'rab. Ilmu nahwu namanya. Mahwa ilmu siasa, apa yang dikatakan ilmu politik itu? Ilmu politik itu ya ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara.
ilmu yang mulia. Yang jahat itu bukan politik, pelaku politik. Siapa pelaku politik? Mulai bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, anggota dewan, pejabat-pejabat pemerintah. Itu pelaku politik. Pelaku politik kadang-kadang diantaranya ada yang jahat. Buktinya berapa banyaknya bupati yang masuk penjara, berapa banyaknya anggota DPR yang masuk penjara, berapa banyak menteri yang masuk penjara, berapa banyaknya gubernur yang masuk penjara. Itu semua pelaku politik, bukan politik. Kalau politik indah, bagus. Yang tidak bagus pelaku politik. Kayak di Magelang ini Islam bagus. Kira-kira di Magelang ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Ada nggak? Apa Islam jahat? Tidak. Yang jatuh orang Islamnya. Pelaku politik tidak jahat. Yang jahat pelaku politik. Maka sekarang ini kita menghadapi untuk memilih pelaku politik. Hati-hati memilih pelaku politik, jangan sembarangan. Persilakan Kiai nanti baca kitab Riyadhus Shalihin Kiai. Mungkin bab ketiga sebelum akhir Kiai. Di situ ada money politik yang saya ketika baca, subhanallah, zaman 1400 tahun yang lalu sudah ada money politik. Thalathatun la yukallimuhum yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat kepada dia dan tidak mau bicara dengan dia, dan dia akan diadab oleh Allah dengan adab yang pedih. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bil falati. Orang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir. Yamna'hu min ibni sabil. Tapi dia tidak mau kasih minum. Sama orang yang kehausan di padang pasir yang mau mati. Padahal dia punya kelebihan air. Ya, istilah sekarang tidak punya kepedulian sosial. Orang itu Allah tidak mau melihat dan tidak mau bicara dan akan diadab. Yang kedua, orang yang jual beli pada waktu asar, bersumpah dengan nama Allah, wallahi wallahi, tapi kedua-duanya bohong, penipuan. Yang ketiga, ini yang saya berlinang air mata ketika saya baca pertama kalinya, Kiai. Mengapa saya berlinang air mata? Ini zaman Rasulullah 1400 tahun belum ada money politik. Persilakan Kiai baca yang sedang dikerjakan oleh bangsa Indonesia sekarang ini. Apa kata Rasulullah? Rajulun yubayi'u imaman la yubayi'uhu illa lidunya fa in utiya minha wafa wa illam yu'ta lam yafi. Orang yang mengangkat pemimpin dan dia tidak mengangkat pemimpin kecuali karena duitnya. Karena dikasih duit dia mendukung, tidak dikasih duit dia tidak mendukung. Kiai yang semacam itu nanti akan diadab oleh Allah pada hari kiamat. Sekarang ini kiai yang nilainya tinggi, tinggal bilang wani biro. Ya, banyak kiai wani biro ini. Lupa dia kepada akhiratnya. Nah, ini saya sampaikan karena saya tahu mungkin di antara kiai mungkin tidak membaca. Saya kebetulan baca. Rajulun yubayi'u imaman la yubayi'uhu illa lidunya fa in utiya minha wafa wa illam yu'ta lam yafi. Orang yang mengangkat pemimpin dan dia tidak mengangkat pemimpin kecuali karena duitnya. Karena dikasih duit dia mendukung, tidak dikasih duit dia tidak mendukung. Inilah manusia yang akan diadab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ya, karena sekarang ini termasuk zamannya politik. Islam mengatur politik, ya. Politik Islam, politik yang santun, politik yang menjaga persatuan, bukan politik yang memecah belah. Islam bicara politik, ya. Dalam kitab-kitab politik seperti Ahkam wal Sultaniyah Imam Mawardi, Al-Ahkam as-Sultaniyah Imam
Abu Ya'la, termasuk fiqh siasa yang disusun oleh Imam Ibnu Taimiyah, termasuk juga kitab yang disusun oleh Profesor Dr. Kordowi dari Mesir, yang kitabnya bernama Fiqhud Daulah, fikih bernegara. Mendirikan negara ini menurut Islam wajib, aklan wa syar'an, baik menurut akal, menurut syariat Islam wajib mendirikan negara. Kalau tidak, bangsa akan menjadi bangsa yang barbar, bangsa yang arogan, yang kuat makan menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Tidak ada aturan, kezaliman akan berjalan kalau tidak ada negara. Imam Ghazali berkata bahwa negara itu kewajiban dua. Pertama kali siasatud dunia, yang kedua siasatud din. Ini Imam Ghazali menyampaikan negara ini fungsinya dua. Pertama, negara menertibkan urusan dunia, urusan ekonomi, urusan kesejahteraan, urusan keadilan, urusan keamanan, urusan ketenangan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah itu harus menjaga agama. Alhamdulillah, kita berada dalam negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka agama di Indonesia ini mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Pemerintah harus memelihara agama ini dengan sebaik-baiknya, supaya akhlaknya bangsa itu bagus. Dalam bentuk negara, alhamdulillah, saya baca di kitab-kitab ini, alhamdulillah bentuk negara ini tergantung pada dinamika masyarakatnya. Mau bentuk kerajaan, persilahkan. Ya malikal mulk itu tilmul kaman tasya, wa tanzi'ul mulka man tasya, wa tu'izzu man tasya. Kerajaan. Mau berbentuk kesultanan, waj'alli min ladunka sultanan nasiro. Mau berbentuk khilafah, persilakan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Mau bentuk republik, persilakan. Islam tidak menentukan bentuk negara. Yang ditentukan substansinya bernegara. Apapun bentuk negaramu, ini ngaji. Bagaimanapun bentuk negaramu, prinsip bernegara, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau bentuk kerajaan kayak Saudi Arabia, persilakan. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau bentuk kesultanan kayak Malaysia dan Brunei, Sultan Pahang, Sultan Johor, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk khilafah, persilakan. Itu bentuk-bentuk negara, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi, apapun nama negaranya. Mau bentuk republik kayak Indonesia, persilakan. Substansinya jalankan perintah Allah, jauhi larangan. Itu Islam. Indah Islam itu. Di Quran semuanya ada model-model pemerintahan ini. Tapi substansinya satu. Apapun bentuk negaramu, apapun nama negaramu, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Subhanallah. Mau republik, persilakan. Mau kerajaan, persilakan. Mau khilafah, persilakan. Mau kesultanan, persilakan. Prinsip perintah Allah jalankan. Dan dalam menuju negara sejahtera, Islam mempunyai pilar-pilar menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini surah ngaji. Politik yang indah, Al-Quran. Prinsip bernegara yang pertama musyawarah. Wasawirhum fil amri wa amru syura bainahum. Nabi Muhammad yang nabi masih disuruh musyawarah. Baik raja, musyawarah. Baik sultan, musyawarah. Baik presiden, musyawarah. Nama yang diajak musyawarah bermacam-macam. Ada yang bernama mufti. Dalam negara yang bentuk kesultanan, raja berhubungan dengan mufti. Di negara republik, DPR. Di negara kerajaan, menteri-menteri. Persilakan musyawarah. Itu prinsip pertama.
untuk menuju negara sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua dalam politik Islam untuk menuju baldatun thayyibatun wa ghafur. Yang kedua, innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha. Berikanlah kedudukan dan jabatan kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, kepala desa, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat bupati dan wali kota, jangan sembarangan mengangkat gubernur, dan jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat DPR, jangan sembarangan mengangkat presiden. Pilihlah mereka itu ahlinya. Idza duyatil amanatu fantadiris sa'ah. Ini hadis politik. Apabila kepercayaan dalam satu negara sudah hilang, tunggulah hancurnya negara itu. Lalu Rasulullah ditanya, wa kaifa idu'atu ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Bagaimana hilangnya amanah Rasulullah? Insyaallah semua ustaz hafal. Idza wusidal amru ila wali ahli fantadiris sa'ah. Apabila urusan diserahkan pada bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara ini. Ini pilar yang kedua. Pilar yang ketiga, untuk menuju baldatun thayyibatun rahmatun wa idza hakamtum baina an tahkumu bil adli. Hukum yang adil, tegakkan hukum yang adil. Jangan hukum kayak pisau, tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Harus adil, ini Islam. Sampai Islam memesan, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kau kebencian kepada satu golongan, kebencian pada satu kelompok, sehingga kau berbuat tidak adil. Karena benci tidak ada salah masuk penjara. Tapi kalau yang disenangi biar korupsi sekian triliun tetap dilindungi. Ini namanya kedoliman, ketidakadilan. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam kitabnya Imam Abdul Aziz, yang keempat untuk mewujudkan negara sejahtera, adil dan makmur. Yang terakhir, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang mulai diberikan kedudukan jabatan, mulai RT sampai presiden, laksanakan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, bupatinya, wali kotanya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, menteri dan BPR-nya amar ma'ruf nahi mungkar, semua pejabat pemerintah amar ma'ruf nahi mungkar, baru akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud negara sejahtera dan adil dan makmur kalau di antara pejabatnya ada yang ikut menjual narkoba? Bagaimana negara akan bagus, makmur, adil kalau di antara pemerintahnya, di antara pejabat pemerintahnya menjadi bikin penjudian, bikin pelacuran, membekingi minuman keras. Ini prinsip dalam politik Islam. Subhanallah. Memilih pemimpin, kita sudah mempunyai garisnya. Islam bagus. Pertama, pilihlah pemimpin yang mencintai Allah dan yang dicintai oleh Allah. Tanda-tandanya dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Pilih pemimpin yang sidik, yang jujur. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya, yang punya integritas. Pilih pemimpin yang menyampaikan kebenaran. Pilih pemimpin yang cerdas, fatonah. Ini identitas Islam. Apa tidak boleh dibawa dalam pemilihan umum? Kalau tidak boleh, hancur bangsa ini. Tidak boleh memilih pemimpin yang mencintai Allah, yang dicinta dan dicintai Allah. Kalau tidak boleh, pilih PKI. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Pilih pemimpin yang sidik, yang jujur. Kalau tidak boleh, pilihlah pembohong.
Pilih pemimpin yang amanah. Kalau tidak boleh, pilihlah penjahat. Pilih pemimpin yang tabligh, menyampaikan kebenaran. Kalau tidak, pilihlah yang menyampaikan kebohongan. Pilih pemimpin yang cerdas, yang pintar, menguasai persoalan bangsanya. Persilakan. Mengapa harus pilih pemimpin yang pintar? Kalau rakyatnya ada kesulitan-kesulitan, pemimpinnya cerdas, insya Allah bisa membawa rakyat daripada kesulitan. Kalau pemimpinnya bodoh, rakyatnya sulit sampai kiamat tetap sulit. Ini prinsip dalam Islam ini. Maka saudara-saudara bersyukurlah di Indonesia ini calon presidennya semuanya beragama Islam. Itu dulu bersyukur. Alhamdulillah Pak Ganjar beragama Islam, Pak Prabowo beragama Islam, Pak Anies beragama Islam. Bersyukurlah. Nah, tinggal saudara pilihlah menurut seleranya. Ini demokrasi. Saudara yang memilih Pak Ganjar, jangan lalu berpikir bahwa Pak Prabowo dengan Pak Anies jelek. Itu salah. Saudara yang memilih Pak Prabowo, jangan lalu beranggapan Pak Anies dengan Pak Ganjar jelek. Saudara yang memilih Pak Anies, jangan lalu beranggap Pak Ganjar dengan Pak Prabowo jelek. Insya Allah ketiganya putra Indonesia yang baik. Dan saya kepada saudara yang di Magelang, dalam politik tidak usah ikut panas. Tenang aja. Jangan ikut panas. Yang panas tuh biarlah di Jakarta aja. Mengapa di Jakarta panas? Wajar. Karena mereka ingin jadi menteri. Mereka ingin jadi DPR. Panas dia. Lah kalau saudara di Magelang berpolitik panas ngapain? Siapapun yang menang di Jakarta, yang tukang cukur tetap tukang cukur. Percaya sama saya. Yang tukang sayur tetap tukang sayur. Tidak lalu dari tukang cukur mau menjadi menteri. Siapapun yang menang. Maka kadang-kadang saya kasihan rakyat di bawah. Di atas sudah peluk-pelukan sama-sama tidur di hotel, makan di restoran, yang di bawah berantem, pada di atas sudah peluk-pelukan itu. Kan kasihan rakyat di bawah itu. Maka saya katakan yang di bawah sudahlah, tidak usah panas, coblos. Setelah nyoblos, biar berbeda, mari ke masjid, sholat berjamaah bersama, tahlilan bersama, maulidan bersama. Bagaimana seruan saya ini kira-kira? Hah? Yang damai. Tidak usah panas. Untuk apa panas? Siapapun yang menang, tukang jahit tetap tukang jahit, nggak jadi menteri. Yang tukang cukur tetap nyukur. Yang macul, apa? Macul. Mengapa ribut? Yang saya paling sedih itu di bawah ribut, berantem antar pendukung itu. Yang di atas peluk-pelukan. Kan kasihan rakyat ini jadi korban. Nah, itulah saya nasihatkan. Ya, saya sering ditanya orang, tadi juga ditanya, Pak Kiai kira-kira milih yang, ya nggak usah tanya kalau saya ini. Sebab kalau sudah baca itu susunan timnya Pak Anies, itu saya jelas di situ dijadikan ketua penasehat Pak Anies. Walaupun saya milih Pak Anies, Pak Ganjar orang baik, Pak Prabowo orang baik, dan orang yang mau membangun negara ini. Cuman selera itu kan ini kayak manten ini. Apa gadis yang selain putri ini ada nggak kira-kira? Banyak, tapi selera ke sini ya sudah. Itu namanya demokrasi. Jangan dipaksakan. Orang memilih salah satunya harus memilih Pak Anies, itu diktator namanya. Harus memilih Ganjar, itu orang nggak ngerti demokrasi. Orang yang paham demokrasi itu membiarkan. Kayak sekarang saya misalnya di depan saudara, saya berkata saya cenderung kepada Pak Anies, tapi saya tidak menyuruh saudara harus milih Pak Anies. Saudara terpengaruh dengan saya juga tidak salah. Saudara tidak terpengaruh dengan saya juga tidak salah. Terpengaruh dengan saya tidak salah, sebab saudara mengaku saya gurunya. Baiklah. Tidak
meniru, tidak terpengaruh dengan saya, milih yang lain selain pilihan saya, persilakan. Ini demokrasi. Ini saya ingin menanamkan begini di Indonesia ini. Gak usah dimainkan rakyat ini. Yang penting sampaikan, kalau saya jadi presiden mau diapakan negara ini? Kalau saya jadi presiden mau diapakan negara ini? Itu aja sampaikan sama rakyat. Tinggal rakyat suruh milih sendiri. Jangan diarahkan. Rakyat sudah cerdas. Ketika debat presiden sudah ikut melihat, kampanye-kampanye ikut melihat. Serahkan saja kepada rakyat. Saya begitu, saya tidak lalu mewajibkan, tidak. Saudara terpengaruh dengan saya juga tidak salah, tidak terpengaruh pun tidak salah. Saya akan bertindak sebagai kiai yang demokrasi. Ini yang saya ciptakan, maka ciptakan pemilihan umum itu yang damai, rukun, tersenyum. Coblos. Habis nyoblos, ayo ke masjid bersama. Jamaah maghrib. Ayo kita yasinan bersama. Walaupun berbeda politik, mari kita bangun agama kita. Jangan lalu karena berbeda coblosan, lalu wah, kadang-kadang kiai begitu. Kalau kau mengundang kiai itu jangan mengundang saya. Beda politiknya, subhanallah. Jangan begitu kiai. Kalau kau mengundang kiai itu jangan mengundang saya. Kalau kau mengundang saya jangan mengundang kiai itu, subhanallah. Itu kiai pemecah belah. Tidak ngerti selera. Lah iya, sudahlah selera aja masing-masing. Yang senang Pak Ganjar pilihlah Pak Ganjar. Yang milih Pak Ganjar jangan sampai berpikir karena Pak Anies dengan Pak Prabowo tidak baik itu salah. Yang milih Pak Prabowo persilakan. Tapi jangan berpikiran Pak Ganjar dengan Pak Anies itu tidak baik, itu salah. Yang milih Pak Anies kayak saya tetap berkata Pak Ganjar baik, Pak Prabowo baik. Kalau tidak baik tidak akan dicalonkan presiden kok. Nah inilah saya menginginkan situasi demokrasi yang seperti ini. Jadi selera, damai, rukun, atur. Nah, gimana kira-kira anjuran saya ini? Iya. Tapi sulit dijalankan. Nah sekarang mengapa sulit? Kan kiai tidak ada tujuan kok. Kecuali kalau kiai mau jadi menteri, presiden yang dipilih salah, tidak terpilih. Kiai mungkin, wah kalau dia yang jadi presiden, kalau dia jadi menteri. Nah, kalau saudara dengan saya nggak usah curiga, kiai. Nggak usah curiga dengan saya. Itu masa lalu. Di depan saya sekarang tidak ada DPR. Saya sudah tua. Umur saya sudah 85 Hijriah. 83 Miladiah. Jadi saya persis inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Umur saya alfu syahrin. 83 tahun lebih 3 bulan. Itu alfu syahrin. 83 tahun lebih 3 bulan. Umur saya sudah panjang umur, masih didoain lagi kiai. Kemana-mana, ke Singapura, ke Pontianak, saya ke Sumatera, ke Banjarmasin, masih di ya Allah mudah-mudahan Pak Suron panjang umur. Kira-kira berapa yang kiai mau ini ya? Sudah 83 ya, 85. Nah, maka ini saya menyampaikan ini supaya kita ini tidak gontok-gontokan di bawah. Yang milih Pak Anies pilihlah Pak Anies, yang milih Pak Ganjar pilihlah Pak Ganjar, yang milih Pak Prabowo pilihlah Pak Prabowo, dengan ijtihad saudara yang bisa dipertanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Saya kira cukup sekian tentang rumah tangga sudah saya uraikan pertama kali. Kemudian sekarang soal politik sudah saya sampaikan, baik politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah. Sudah saya baca semua kitab-kitab politik itu, baik yang modern maupun yang lama. Saya simpulkan pidato malam ini bahwa dalam Islam wajib bikin negara, aklan wa syar'an. Kewajiban negara 2, siasatul dunya wa siasatul din. Memikirkan urusan dunia, urusan ekonomi, urusan keamanan, ketentraman rakyat, itu urusan negara. Dan siasatul din,
dan mengurusi agama. Itu kedua kewajiban negara. Bentuk negara bebas, apapun bentuknya. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Menuju kepada dalbatun tayyibun walaupun saya jelaskan. Dasar saya Al-Quran kok. Inilah politik Quran indahnya. Tidak ada permusuhan, tidak ada benci, tidak ada persilakan. Nah, benci membenci itu bukan pekerjaan kita, pekerjaan setan. Dan manusia setan pasti berusaha untuk memecah belah umat ini, termasuk umat Islam ini. Maka jangan mau dipecah belah. Sekian saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina walad dhalin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal wam, ya mali abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al balqal mana. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka iqqa wa anta lam tazal lidzalika ala. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli faid wa ya mawliya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'man kulli yasir ana kulli asir fataysis bu asir al-kasir. Allahumma anzil al-barakata ya Allah ala al-arusaini ya Allah. Allahumma barik lahuma ya Allah warzuqhuma dzurriyyatan thayyibatan wa hab lahuma dzurriyyatan thayyibatan ya Allah ya Allah ya Karim ya Rahman. Allahumma shalli ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Karim ya Rahman. Lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya Allah lil muttaqina imama waj'alna ya Allah lil muttaqina imama. Allahumma anzilna ya Allah munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa ma. Allahumma bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina Rasulillah wa Khadijatul Kubra ya Allah ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.